Halo Capricorn, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Gimana kabarnya kamu di sana Capricorn? Semoga ketika kamu ngeklik video ini, kamu dalam keadaan sehat, berbahagia, semakin berkelimpahan berkat ya. Amin. Capricorn, ini adalah pembacaan khusus untuk kamu yang masih penasaran atau yang memang masih menaruh asa dan harapan yang besar terhadap dia seseorang yang pernah hadir dalam kehidupan kamu. Walaupun untuk saat ini kalian sudah terpisah ya, sudah tidak lagi terhubung dalam sebuah kisah hubungan asmara. Entah ini hubungannya sudah lama terjadi perpisahannya atau mungkin baru-baru aja terjadi gitu ya. Jadi melalui kartu tarot ini kita akan melihat sebesar mana kemungkinan kamu dan dia itu akan masih bisa kembali bersatu. Oke? Tapi sebelumnya seperti biasa, ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan energinya akan vice versa, terbolak-balik. Maka dari itu Capricorn, dibutuhkan kebijaksanaannya kamu hadir ya ketika kamu menyaksikan video ini. Oke, baik. Langsung saja kita mulai ya Capricorn ya. Kita akan lihat dulu bagaimana kehidupannya kini tanpa dirimu. Oke, ini mungkin lebih cocok informasinya untuk kamu yang sudah terpisah lumayan lama ya. Kita lihat bagaimana hidupnya tanpa dirimu kini. Oke ya. Ya. Oke. Baik. Jadi saya rasa ini orangnya memang tidak membuka lembaran baru untuk posisi saat ini. Dia hanya menjalankan ya bagaimanalah rutinitasnya dia sehari-hari gitu ya. Pengembangan apa yang sudah dia mulai untuk di saat ini kita ya. Jadi di saat kamu tidak hadir dalam hidupnya, saya rasa untuk posisi sekarang dia kelihatan ya baik-baik saja gitu ya. Dia baik-baik saja dan bisa di sini dia masih belum punya pasangan. Oke? Dia di sini masih sendiri. Karena tadi membuka lembaran baru itu belum menjadi wacana dari siapapun dia yang sedang kamu pikirkan ini. Saya rasa dia akan lebih fokus kepada pengembangan diri pribadinya dia ya. Misalnya itu pengembangan untuk karir ya, pengembangan untuk bisnisnya dia. Sampai sejauh ini saya melihat ya semua baik-baik saja. Hidupnya di sini tenang gitu ya. Hidupnya di sini kelihatan kayak dia rasa tuh udah ya tepat ada di koridornya. Itu ya, sudah sesuai lah dengan apa yang dia harapkan, apa yang dia impikan, apa yang dia rancang untuk saat ini. Tidak banyak konflik dalam hidupnya ya, tidak ada konflik yang dipicu oleh orang, tidak ada konflik yang kemudian datang dari dalam diri. Mulai menjadi lebih dewasa di sini, lebih mencoba untuk tenang dari sisi emosionalnya dia ya. Sudah ada gambaran aku ingin punya kehidupan yang lebih wow, yang lebih besar, tapi aku harus duluan ngecek diriku sendiri ya. Jadi kalau Mari bilang pengembangan diri yang lebih menjadi fokus utama untuk kehidupan orang ini sekarang. Bisnisnya mungkin belum wow gitu ya, tapi ya tidak ada masalah dalam bisnis atau dalam apapun yang dia sedang lakoni atau apapun yang sedang dia kerjakan itu ya. Beberapa ini kelihatan sudah berpindah tempat gitu, udah berpindah rumah, berpindah kosan itu ya, atau berpindah tempat kerja. Misalnya tadinya dia dinas di sini, sekarang dia udah dinas di sana
Nah itu ya, jadi hidup orang ini saya rasa tidak stuck. Ya, hidup orang ini namanya hidup ya, show must go on. Walaupun ternyata bahwa kenyataannya kamu dan dia sudah tidak terkoneksi, sudah tidak terhubung lagi. Jadi tidak ada cerita keterpurukan di sini. Kalaupun ada, saya rasa dia tidak terlalu lama ya berada di kubangan keterpurukan itu. Ada ini memang banyak pikiran dia. Setiap pikiran yang datang, terutama untuk beberapa bulan belakangan ini ya, sebenarnya dia di situ kayak ngalamin sebuah kondisi yang tadinya dia anggap itu tidak baik-baik saja, ya, kondisi yang bisa bikin dia ini ngerasa mumet banget dan bahkan bikin dia tuh overthinking. Tapi mari lihat dia berhasil ya, walaupun mungkin belum benar-benar sukses, tapi apapun yang menjadi beban pikiran dia ini mulai berhasil untuk dia pahami ya, mulai dia tahu bagaimana jalan keluarnya. Orang ini lebih cenderung akan bergerak dalam diam ya, jadi dia ini tidak akan mengambil tempat atau melakukan sesuatu yang lumayan mencolok ya. Dia di sini benar-benar mulai aware, benar-benar mulai menyadari apa yang dia mau, apa yang dia tuju, dan bagaimana cara mendapatkan apa yang dia mau itu dan sampai ke tempat yang dia tuju itu. Ya, mulai sudah berpikiran yang jernih di sini karena sudah mengambil waktu sekian lama ya, sekian lama untuk merenungi, sekian lama untuk memahami, oh kesilapan diri di sini, kesalahan diri di situ, yang harus dilakukan sebaiknya adalah yang seperti ini. Saya rasa dia sudah mulai mengerti, dia sudah mulai paham di sana. Ya, cenderung agak pendiam. Yang tadinya di dalam diri banyak konflik, ya, konflik dengan diri sendiri ya, konflik dengan diri sendiri. Di sini dia sudah mulai menyadari bahwa yang terjadi hanyalah sebuah pembelajaran yang harus dia lampaui untuk nanti membawa dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi tidak lagi ngeblame diri, tidak lagi menyusahkan diri sendiri dengan pikiran marah, kecewa, lemah, takut, apatis. Itu sudah mulai, mari lihat ini dia lampaui ya, terutama untuk urusan dunia batin ya. Dia tidak mau membuat hidup dia itu sendiri payah ya, dia nggak mau bikin hidupnya sendiri itu susah. Dia katakan bahwa apapun yang terjadi belakangan hari ini dalam hidupnya itu dia harus kuat, dia harus tetap berjalan gitu, tidak boleh terpuruk terlalu lama di sana, itu ya. Baik. Sekarang kita lihat bagaimana energinya dia dalam hubungan kalian. Energinya dia dalam hubungan kalian. Ya, oke. Ya, dia di sini sebenarnya sedang mau menawarkan perdamaian dengan kamu, ya, sedang mau menawarkan perdamaian dengan dirimu. Ya Capricorn ya, perdamaian dalam artian di sini bukan niatan untuk bersama ya, masih belum ingin bersama dalam artian terkoneksi dan terhubung kembali dalam waktu dekat ini dengan kamu. Kalau kamu tanya Cece, apakah dia masih punya rasa cinta untukku? Di sini yang bisa Mari jawab, kalau cinta kelihatannya di situ tipis sekali ya. Namun
membenci pun kelihatannya pun itu nggak ada. Kalau untuk membenci kamu nggak ada. Hanya saja dia bisa mengerti bahwa jangan-jangan berpisah ini sudah yang paling terbaik ya. Aku mau kalaupun kami berpisah, suatu saat nanti kami bisa memiliki sebuah keadaan dan kondisi yang lebih baik. Ada ketidakcocokan ya, kemudian yang dia rasakan. Ada ketidakcocokan di antara kalian berdua. Itu ya, dia nggak menganggap bahwa kamu adalah pasangan yang sepadan bagi dia, dan juga sebaliknya. Menurutnya dia pun ternyata tidak sepadan bagi kamu. Dia ngerasa bahwa kalian tuh kurang cocok ya. Nah, bisa jadi menurut dia dalam perpisahan ini ada sebuah tindakan yang merugikan dia, memojokkan dia, mempersulit dirinya. Itu ya. Saya rasa kalau jauh di dalam lubuk hatinya ingin berpisah dari kamu, kayaknya sebenarnya tuh ndak ada ya ingin berpisah dari kamu, cuman menyamakan dirinya, membuat dirinya bersepakat, bukan menyamakan, membuat dirinya bersepakat dengan kamu atau membuat kamu bersepakat dengan dirinya. Itu perkara yang sulit karena boleh jadi kalian ini dua orang yang sama-sama keras ya, yang sama-sama punya karakter ya. Tidak ada yang mau mengalah, tidak ada yang mau maju duluan, itu ya. Jadi cenderung kayak melindungi keakuan. Nah itu ya. Masih ada ini sesungguhnya keinginan untuk bertahan dengan kamu. Walaupun di sini nggak ada cinta, tapi tidak kelihatan cinta ya, kecocokan ya. Tapi entah mengapa pun satu sisi, saya rasa sebenarnya orang ini belum siap tanpa kamu. Itu ya. Harapan-harapan baik dengan kamu nanti perlahan ini akan tumbuh. Ini akan tumbuh. Dia tidak mau dipersalahkan ya atas perpisahan kalian ini. Diam-diamannya kalian ini, dia nggak mau dipersalahkan. Dia tahu dia di sini lemah. Dan dia mengerti pun kamu di sini lemah. Lemah dalam artian ini ya, mengontrol diri ya, mengontrol kadar kemarahan, kadar kecemburuan. Dia ngerasa kalian berdua di situ lemah. Jadi kalau ada pun yang disalahkan di sini, tidak bisa hanya aku saja yang disalahkan, kamu pun mesti disalahkan. Nah itu ya kalau dia bisa ngomong sama kamu. Tapi ini dia bukannya mau menabuh genderang perang ya dengan memiliki energi seperti ini. Nggak mau ribut-ribut lagi nih dengan kamu. Kalau misalnya kalian itu posisinya ribut-ribut di sana ya, makanya kalian berpisah ya. Dia nggak mau ribut-ribut di situ. Ketidakpuasan secara emosional. Ya, itu yang lebih kuat. Jadi ada memang kekecewaan di sini ya. Kalau mari tangkap, ada kekecewaan. Kenapa
sudah sampai jauh seperti ini, keadaan kita jadi kayak model sekarang ya. Nah gitu. Tapi dia tahu bahwa kalian berdua ini punya tujuan hidup yang berbeda. Punya gambaran kehidupan tuh berbeda, serupa tapi tak sama. Itu ya, pastilah sama-sama ingin bahagia. Gitu ya, tapi bahagia jenisnya kamu tuh kayak gimana, bahagia jenis dia tuh modelnya kayak gimana tuh. Nah, itu yang membuat ini ya. Nggak ada yang mau mengalah kalian ini kelihatannya. Nggak ada yang mau mengalah. Apa ini sama-sama keras atau ini sama-sama lemah. Jadi kayak membiarkan sajalah mau bagaimana keadaan dan hubungan ini bergeraknya. Tapi kalau kamu tanya, Cici, masih nggak ada keinginan dia untuk baik-baikan sama aku? Ada. Walaupun namanya bukan lagi jenis pacaran atau pernikahan atau apapun itu ya. Tapi dia mau ada suatu saat kamu dan dia itu tidak merasa gerah ada di satu ruangan yang sama. Nah, itu ya. Itu yang dia mau. Kalau bisa mulailah dibangun ya, menurut dia ini ya. Kalau bisa mulailah kamu dan dia itu membangun sebuah suasana dan keadaan. Itu yang lebih baik. Ada sesuatu yang ingin dia berikan ke kamu. Entah itu memberikan penjelasan secara nyata ya dari versinya dia. Atau kalau dia itu pernah kamu bantu ya. Ada keinginan dia itu, aku akan ngembaliin. Apa yang kamu berikan ke aku akan kembaliin sama kamu. Biar dia tuh nggak ngerasa berhutang budi sama kamu. Bukannya dia tidak menghargai ya apa yang kamu berikan, karena dia menghargailah pemberian-pemberian darimu, sehingga dia merasa bahwa suatu saat aku akan balikin kebaikanmu gitu ya. Apapun yang pernah lah kamu lakukan ke dia akan dia kembalikan. Tapi kalau dalam waktu dekat ya mungkin enggak di sana ya, masih belum bisa di sana. Ada harapan baik untuk kalian berdua. Dan jangan-jangan ini bisa dia berpikir bahwa mungkin ketika kalian bersama keadaan semakin runyam, tapi mungkin jika kalian tidak berada lagi dalam sebuah ikatan, jangan-jangan di situ keadaannya jauh lebih baik. Nah, ada yang dia rasa kebenaran tapi kamu tolak, atau ada yang dia rasa kamu menganggap sesuatu itu sebuah kebenaran tapi pun dia tolak. Ada tolak-tolakan di sini. Itu ya, ada tolak menolak di sini. Dan mungkin ketika kalian berpisah itu bisa di sana itu bukanlah keputusan sadarnya dia ya untuk berpisah dari kamu. Kalaupun dia yang ternyata ngomong ingin mensudahi hubungan dengan kamu, tapi jangan-jangan itu keputusan yang emosional ya, ketika dia bilang mau putus sama kamu. Keputusan yang dia ambil dalam teriakan karena emosi bergemuruh, bukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang jelas di sini. Itu ya. Dia merasa bahwa kamu dan dia berpisah di saat kalian berdua ini belum menjadi atau belum menunjukkan versi terbaik dari kalian masing-masing. Kamu belum lihat sisi terbaiknya dia. Dan dia yakin dia pun belum melihat sisi baiknya kamu. Menyerah karena, bukan menyerah karena keadaan ini ya, tapi menyerah karena
menyerah di depan ego sendiri kali ini ya. Api jumpa sama api, itu soalnya. Api membara ketemu sama api membara, atau api redup jumpa sama api redup. Ini energinya. Bisa jadi memang kalian berdua ini dia rasa sebenarnya gini ya, kayak kamu tuh jangan-jangan memang bukan kamu soulmate-nya aku, dia gitu. Jangan-jangan memang bukan aku soulmate-nya kamu. Butuh sentuhan ini. Menurut dia ya, butuh sentuhan sesungguhnya hubungan kalian ini. Tapi jangan-jangan setiap ketemu tuh bawaannya tuh mau tawuran aja, atau bawaannya tuh kaku-kaku saja gitu ya. Yang tadinya dia kayak ngerasa percaya diri dalam hubungan kalian ini, kemudian posisi sekarang dia bisa menganggap bahwa kelemahan dia juga mempengaruhi berantakannya kamu dan dia di sini. Itulah ya, kalian dua orang yang berbeda, tapi sama-sama punya prinsip, sama-sama keras dengan diri sendiri, ya. Belum ada yang mau melembutkan di sini, tapi dia berharap kalau kamu tuh memberikan sebuah signal bagi dia bahwa di sini sudah tidak lagi menunjukkan perang gitu ya, bahwa kamu pun sebagai pasangannya dia, ya Capricorn ya, dia menganggap kamu, dia berharap kamu tuh nunjukin bahwa untuk sekarang dan ke depan sana masih ada kemungkinan keadaan kalian berdua ini lebih membaik lagi ya, terlepas dari memiliki status ataupun tidak memiliki status. Nah, oke ya, sekarang kita akan lihat lagi ya. Dia merasa tidak dicintai, tidak disayangi, padahal kalau kamu memberikan waktu ke dia, boleh jadi dia katakan, aku akan buktikan kok, gitu ya. Yang kemarin itu ya, cerita yang kemarin. Nah, ini mari tarik bagaimana energi dia ke depan sana nanti dalam hubungan kalian. Oke, ada cinta di sini ya, tapi takut banget. Oke, ya. Nah, dia ini ragu-ragu juga ya. Kalau untuk urusan kembali berasmara dengan kamu, dia ragu-ragu di sini. Jangan-jangan dia menganggap bahwa kamu bikin hidup dia itu justru makin susah gitu loh. Ya. Selama kalian bersama atau belakangan hari sebelum kalian berpisah, kamu bikin dia susah. Kamu bisa bikin dia itu kayak kehilangan harga dirinya dia. Atau hubungan kalian ini bisa bikin dia kayak ngerasa kehilangan harga dirinya dia, kehilangan hak bebasnya dia gitu ya, kehilangan diri dia lah dari sisi yang terbaiknya dia. Jadi kalau untuk datang kemudian menghadirkan cinta kembali ke kamu, ini bisa jadi kalau untuk cinta belum gitu ya. Kalian bisa bersama lagi nih kalau kayak gini energinya nih. Tapi tidak dalam waktu dekat. Kayaknya kurang lebih sebulan setelah kamu ngelihat video ini. Kapanpun kamu menemukan video ini ya. Mau kamu temukan setelah Mari mengupload ini 5 tahun, 10 tahun, ini bisa masih akan berlaku. Soalnya ini Mari tarik tuh timeless. Jadi kapanpun kamu menemukan video ini, setelah kamu ngelihat video ini dalam waktu dekat, about rentang 1 bulanan ya, kurang dari 1 bulan, kalian akan ketemu
Kalau ini memungkinkan ya. Ini pertemuannya dalam langsung bentuk fisik ya, face to face ya, ketemu di mana gitu ya. Tapi ini ada nanti dia akan video call kamu. Ini modelnya video call, bukan teleponan. Bukan chattingan. Oke lah, teleponan bisa lah ya. Tapi kayaknya tidak chattingan di sini. Kepinginnya itu ngelihat wajahnya kamu, ngelihat dirinya kamu lah. Nah, seperti yang Mari sampaikan bahwa ini belum siap belum siap dia ini untuk jalan sendiri tanpa dirimu. Gitu ya. Karena walaupun ada ketidaknyamanan, tapi yang berharga, yang nyaman, ya, itu pun tidak dia sangkal keberadaannya, tidak dia sangkal bahwa dia pernah menikmati itu. Ada cinta di sini, tapi cinta kalian ini loh ya, kayak dimasukkan saja dalam sebuah kotak. Biar kamu tuh nggak ngerti seberapa besar dia mencintaimu dan juga sebaliknya. Kalian lebih kayak banyak dramanya ya. Bukan hanya dia saja, tapi mungkin kamu pun banyak dramanya. Sama-sama takutnya, sama-sama pemarahnya, sama-sama lemahnya, sama-sama kerasnya. Sama modelan kalian. Tapi dia mengerti ketika disayang oleh kamu, ketika dicintai oleh kamu, itu membekas dalam ya bagi dia. Maksudnya membekas dalam itu adalah ini indah gitu loh. Ini berharga. Makanya tadi Mari katakan dia kepingin kayak ngebalikin ya, ngebalas apa yang telah dia terima dari kamu selama ini. Hanya soal perkara waktu. Dengan energi dia yang seperti ini, Mari yakin kalian akan bersama lagi, terlepas dari dia akan datang lagi gitu ya, dia akan datang lagi. Kalau untuk bersama nanti kita lihat ya. Apakah dia akan datang lagi ke kamu? Datang. Dalam waktu kapan? Dalam waktu cepat. Paling lama 1 bulan. Tapi dengan energi seperti ini bisa dalam waktu deket aja nih. 2 hari, 3 hari, 2 minggu. Dekat ya. Dan kalau Mari lihat, bisa sebenarnya kamu yang men-trigger. Ya Capricorn ya. Kamu yang men-trigger hubungan ini berbalik arah. Dari yang tadinya diem-dieman, yang tadinya tuh ngomong pisah gitu. Tapi ada sesuatu yang kamu lakukan nanti, dan itu dia tangkap sebagai ungkapan dari cintanya kamu. Walaupun kamu gak ngomong apapun, namun dia melihat bahwa itu adalah ekspresi dari cintanya kamu. Dan dia ngerasa bersyukur di situ. Saya rasa dia tidak akan jual mahal ya. Kalau kamu datang ke dia, atau kalau kamu duluan telepon dia, membuka koneksi lagi dengan dia, dia merasa bersyukur kamu melakukan itu. Kamu hanya cukup melakukan pancingan-pancingan halus saja ya Capricorn ya. Ini catatannya jika kamu masih mau. Jika kamu masih menginginkan lagi hubungan ini, kamu cukup memberikan signal yang redup-redup, remang-remang. Begitu dia menangkap signal bahwa kamu tuh ingin berbaikan dengan dia, maka setelah itu dia lagi yang akan merespon kamu. Ini orang tidak akan tinggal diam ya. Maksudnya yang tadi tidak ada jual-jual mahalnya. Oh, kamu udah ngasih ya, kamu udah membuka pintu, atau oh, kamu ada energi ajakan ke dia. Langsung dia nanti akan cepat menyambut kamu. Gitu ya. Jadi bukan permainan kejar tangkap di sini.
bukan permainan kejar tangkap. Jadi dia akan datang ke kamu kalau kamu yang duluan melakukan sesuatu. Kalau kamu masih ingin dengan orang ini, hanya kamu buka blog aja, itu dia udah langsung akan datang untuk iniin kamu. Halo, apa kabar gitu. Langsung. Video call yuk. Nah, itu ya. Atau jika kamu ngasih signal aja, kalian nggak ada blok-blokan nih ya. Kita contohkan kalian nggak ada blok-blokan. Kamu kasih signal saja dan kasih sebuah gambar atau kasih sebuah lagu yang itu menjadi kenangan bagi kalian. Wah, udah langsung cepat dia nanti datang ke kamu. Tidak akan dia biarkan di sini mengambang-ambang hubungan kalian. Ya menurut dia, kalau kamu membuka diri, ya menurut dia bahwa kamu tuh tidak lagi menjadi ancaman, bahwa hubungan kalian udah lebih kondusif, dan itu adalah signal biar dia bisa kembali lagi sama kamu. Nah itu ya, dia menunggu signal di sini, dia menunggu kelembutan hatinya kamu duluan. Kamu membuka apa tuh namanya, membuka jalinan duluan gitu ya, bahwa kamu udah tenang, bahwa kamu udah memaafkan dia, atau kalau kamu tuh sudah minta maaf sama dia. Nah itu akan bikin dia bahagia banget di sini, gitu ya. Kalau kamu nggak minta maaf sekalipun, tapi ya kalau memang kamu masih mau hubungan ini, tentu ada saling introspeksi. Dalam introspeksi itu pasti kita akan nemu lah salahnya kita ya. Misalnya kita bukan salah yang fatal-fatal, tapi mungkin saat itu kita kurang sabar juga gitu ya. Saat itu kita kelewatan juga gitu kan. Ini bukan untuk mencari siapa benar siapa salah ya, tapi biar niatan untuk bersama lagi itu cepat terjadinya. Kadang-kadang kita kayak gitu manusia ya. Kita ingin sesuatu dengan mudah, dengan gampang, tapi kita melakukannya dengan cara-cara yang justru menjauhkan diri kita dari apa yang kita harapkan itu tadi kan. Itu sering banget itu. Jadi kalau kamu ngasih signal dikit aja ke orang ini, dia langsung akan menerjang, menerobos masuk, langsung kepingin lagi deket sama kamu. Walaupun di situ nanti dia nggak akan melakukan hal yang kerasa kerusu gitu ya. Dia tidak akan ngomongin hal-hal yang terlalu sensitif yang bisa memancing emosi kalian berdua. Tidak, dia akan lebih pelan nanti. Dia akan lebih berhati-hati nanti. Gitu. Dia takut nanti dia akan melewatkan peluang ini, makanya dia berhati-hati di situ. Ya, jadi lemparkan signal kepada orang ini. Lemparkan signal kepada orang ini. Karena sesungguhnya dia belum pergi kemana-mana. Belum pergi. Hidup dia ya tentulah ya, maksudnya belum pergi nih. Masih ada pertalian antara kalian berdua. Belum lepas, simpul pertalian itu belum lepas. Dia bisa saja udah beginilah hidupnya, udah begitulah hidupnya. Tapi ya namanya dia nganggap bahwa masih ada ikatan dengan kamu gitu ya. Masih ada ikatan yang kuat justru yang dia rasakan tentang kamu. Kuat sekali di sini. Kamu mau membuka gerbang saja, dia langsung yang akan datang ke kamu. Memang bermain berhati-hati ya. Takut juga tampilan dia tuh nggak elegan datang, justru bikin kamu tuh ngerasa nggak enak. Dia di sini juga sedang menjaga dirinya biar dia jangan salah langkah nanti ya.
Nah itu. Kalau kamu tunggu dia mengekspresikan perasaannya ke kamu, minta perdamaian dari kamu, kelihatannya di situ agak kurang ya, agak kurang mau dia lakukan. Tapi kalau kamu yang duluan memulai, baru dia akan memberikan balasan, dan itu saya rasa balasannya balasan energi yang baik ya. Balasan energi yang baik. Oke. Iya. Nah, untuk panjang ke depan. Untuk panjang ke depan hubungan kalian ini. Jika kamu berharap bahwa ada pernikahan antara kalian berdua, tentu saja harus ada hati seseorang yang harus didobrak di sini ya. Hati seseorang yang menganggap bahwa ini bisa akan mendatangkan masalah. Iyalah, entah kayak gimana ini situasi hubungan kalian secara nyatanya ya. Tapi kayak ada problem. Kalau kalian bersama ada problem di sini. Ada gesekan-gesekan yang bisa saja terjadi. Entah itu dari pihaknya kamu atau itu dari pihaknya dia. Karena menghindari kekeosan ya. Lebih cenderung kayak gini nih energinya. Menghindari chaos. Menghindari tawuran di sini. Akan ada salah seorang di antara kalian yang kemudian akan menutup pintu hati itu rapat-rapat. Menutup kesempatan datang atau kesempatan dia itu hadir. Nah di sana. Tapi untuk dalam waktu dekat ini, ya ada pertemuan di sini, ada koneksi kembali di sini, walaupun panjangnya nanti masih belum tahu ini kayak gimana ya, karena the word terbaliknya di sini sebenarnya lebih menunjukkan peluang masih ada ya. Tapi peluang ini bisa dianggap sebagai sebuah hal yang akan mempersulit. Nah, akan mempersulit diri sendiri ataupun akan mempersulit pasangan. Nah, gitu ya. Dari tadi kartu cinta 2 ya, 2 baris di awal itu tidak kelihatan, baru nanti kelihatan dalam waktu dekat ini ya. Nanti ada sayang di sana, ada sayang kasih yang diekspresikan di sana, dan kemudian itu merubah keadaan, merubah kondisi hubungan. Cepat ini energinya membaik. Tuh ya. Cepat banget kemudian. Setelah upload video ini nanti berbalik ini ya. Berbalik keadaannya kamu ini. Kalau kamu bertanya tentang cinta dari dia untuk kamu, dan tapi ini jangan ditanya-tanya ya. Kamu jangan tanya-tanya nanti Capricorn ya. Beb, kamu tuh sampai seberapa besar sih cintamu kepadaku? Mari rasa itu bukan pertanyaan yang penting dulu ya. Untuk saat sekarang dan beberapa waktu ke depan ini. Dalam hitungan bulan terutama ya. Berbicara tentang cinta-cintaan dari miliknya, hatinya dia untuk kamu tuh kayaknya mau dia hindari kayaknya di sana ya. Tapi bukan berarti dia tidak menginginkan ada interaksi yang terus dengan kamu. Nah, di situ ya. Oke, baik. Jadi kemungkinan untuk kembali bersama ini ada kemungkinan kembali bersama, atau setidaknya nanti ini panjang ke depan. Kalau yang tadinya ini kelihatan hubungannya kacau banget ya, nanti jauh lebih adem, jauh lebih tenang nanti, dengan atau tanpa kebersamaan antara kalian berdua ya. Nah, gitu. Oke, baik.
Ini pembacaannya, mari tujukan untuk yang berinisial. Ini bisa inisialnya kamu Capricorn, tapi ini bisa juga inisial dari pasangan kamu ya. Oke. Baik. Ini inisial Q, Z, S, I, B, O. Ini ada R, ada T, ada C, kemudian ada Y, dan yang terakhir di sini ada huruf E. Tuh ya. E, T, B, I, R, O, Y, Q, Z, S, dan inisial terakhir di situ ada C. Oke, itu untuk inisial kamu ataupun inisial dari pasangan kamu. Kemudian ini zodiak pasangannya kamu datang dari, bukan zodiak ya, tapi ini pasangan kamu ada energi Sun, Moon, Rising, Venus-nya Gemini. Kemudian di situ ada Capricorn di sini. Kemudian ada Cancer. Di sini ada Aries, Aquarius, Taurus, Leo, Pisces. Kembali Leo di sini energinya. Cancer, Gemini, Libra, dan yang terakhir Taurus lagi. Nah, oke ya. Begitu ya Capricorn ya. Mudah-mudahan apa yang coba Mari sampaikan di sini mampu kamu pahami Capricorn. Sehat-sehat di sana biar kita bisa ketemu di video reading Mari yang berikutnya.